Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amin, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada bab sholat, muqaddimah atau penghantar tentang sholat. Terkait dengan sholat ada dua putusan tarjih. Pertama, putusan yang di Solo itu tahun 29 itu ada di HPT 1. Kemudian yang berikutnya ada lagi putusan terbaru tahun 2015. Tahun 2015 ini tertuangnya dalam HPT Jilid 3. Ya, jadi kemarin kita bawa HPT Jilid 1 itu bab sholat, itu yang putusan 29. Untuk malam hari ini saya langsung ambilkan yang putusan yang terbaru di tahun 2015. Ini putusan di Yogyakarta, waktu Munas di Jogja. Karena kita ngaji itu tidak tergesa-gesa, jadi kita akan mengkaji bab sholat ini secara runtut dari awal nanti sampai akhir secukupnya waktu. Nah, sekarang kita akan awali dari tata cara sholat menurut putusan tarjih. Pertama, tata cara sholat itu pertama berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Ini pertama ya urutannya, berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Di sini ada 3 poin. Di dalam putusan tarjih sudah dijelaskan dalil-dalilnya, baik Al-Quran ataupun hadis yang terkait dengan kenapa sholat itu harus berdiri tegak, harus menghadap kiblat, dan juga harus niat ikhlas karena Allah. Kita akan bahas secara detail satu persatu dalil-dalil terkait dengan itu. Pertama, menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Ka'bah itu ya adanya di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu letaknya di kota suci Makkah. Saya sedikit melebar ke tafsir ketika menjelaskan tafsir ya bab ini. Di sini dalilnya disebutkan surat Al-Baqarah ayat 144. Kalimatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, situ kalimatnya dalil yang menunjukkan bahwa salat itu harus menghadap ke arah Ka'bah, itu pada kalimat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau teks Al-Qur'annya kita diperintahkan salat itu harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud ke arah Masjidil Haram, ya di dalam Masjidil Haram itu ya ada Ka'bah. Itulah yang kemudian disepakati oleh kaum muslimin bahwa kiblat yang dimaksud itu adalah ke arah Ka'bah. Tetapi Ka'bah itu
berada di areal Masjidil Haram dan Masjidil Haram itu ada di areal kota suci Makkah. Saya tadi ingin masuk ke dalam tafsir Al-Baqarah ayat 144 tentang fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dalam tafsir Ahkam Imam Ali As-Subuni, di situ ada beberapa pandangan ulama. Seperti kita nih dari jauh Indonesia, kalau ditarik benang garis lurus persis ke arah Ka'bahnya, bisa jadi mungkin tidak tepat persis. Kalau kepada arah Ka'bah ya, benda khusus Ka'bahnya. Bagaimana kalau tidak persis sholat kita menghadap ke arah Ka'bahnya? Tidak mengapa. Yang penting kira-kira titik kuadratnya itu yang mengarah ke arah Masjidil Haram. Kan masjid juga kan luas, Ka'bahnya posisi di mana? Yang penting ke arah Masjidil Haram. Jadi dari ujung belahan bumi barat timur, ya, sholat itu sebenarnya menghadap ke arah Ka'bah. Tapi jika ditarik tidak mungkin juga tepat persis, ya tidak mengapa. Tapi arahkanlah ke arah Masjidil Haram. Jadi pakai titik kuadratnya di mana itu titiknya itu. Kan kalau dari kejauhan kan kelihatannya kan cuma satu titik gitu. Tapi kalau sudah diperjelaskan Masjidil Haram juga kan besar. Ini kalau mau menunjuk arah kiblatnya imam dari sebelah sana kan mungkin tidak tepat persis. Yang penting misalkan sholat Idul Fitri ya, umpamanya luber toh sampai ke jalan, yang di jalan ya yang penting kira-kira menghadap ke arah Masjid Darul Husnanya, tidak kepada arah imamnya itu. Tetapi bagi yang berada di dalam Masjidil Haramnya, maka itu wajib ke arah Ka'bahnya. Jadi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram itu wajib ke arah Ka'bahnya. Tapi mereka yang di luar kota suci Makkah, jika tidak tepat persis ke arah Ka'bahnya, maka fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Penting arahnya ke arah Masjidil Haram. Ini dalil yang pertama, perintah salat itu harus menghadap ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musii fi shalah, idza aradta an tusalli fatawadda fa ahsin wudu'aka summa istaqbilul qiblata summa kabbir. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada lil musii fi shalah, kepada seorang yang belum benar sholatnya. Jadi waktu itu mungkin ada seseorang yang dianggap oleh Nabi ini sholatnya kok belum benar. Lalu Nabi bilang gini kepada orang itu, idza aradta an tusalli, fulan, mas, pak, apabila kalian hendak sholat, jadi kalau mau sholat, fatawaddo, maka berwuduklah dulu. Jadi jangan asal sholat, fatawaddo, maka berwuduklah dulu. Kemudian fa'ahsin wudu'aka, perbaguslah wudukmu. Perbaguslah wudukmu itu maksudnya ya wuduknya dengan benar. Barulah kemudian sumastaqbilul qiblata, barulah menghadap kiblat. Berarti di sini kan posisi berdiri, berdirinya harus menghadap kiblat. Apa yang dimaksud kiblat ya tadi Ka'bah atau Masjidil Haram ya, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sumastaqbil kiblata, kemudian menghadap kiblat, summa kabbir, kemudian bertakbirlah. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini kita sedang menjelaskan salat itu wajib atau harus menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblat itu adalah Ka'bah atau di Masjidil Haram. Maka Kiai Dahlan pada waktu itu dengan ilmu yang beliau miliki berijtihad, berpendapat bahwa letak Yogyakarta itu kalau ditarik
lurus garis ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah itu tidak persis ke arah barat atau ke kulon, enggak, tapi ya seperti ini, agak miring. Sehingga Bapak Ibu pun kalau sholat dimanapun, umpamanya pas sholat di rumah. Nah kalau Bapak Ibu pas sholat di rumah jangan asal menghadap ke barat. Kiblat kita itu bukan barat, bukan timur, bukan utara, selatan, tapi kiblat kita itu adalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Sehingga bagusnya ketika sholat di rumah, sholat dimanapun, nah kita ngecek nih pakai kompas kan bisa tuh. Ini kiblatnya kemana ya? Jadi kalau pelajaran kita dulu, kalau ditanya sholatnya menghadap kemana? Ya ke barat, kulon. Padahal bukan ke barat, tapi ke kiblat. Nah, kiblat itu kalau posisi dari letak Yogyakarta atau secara umum itu tidak persis ke arah barat. Sehingga carilah posisi yang menuju ke arah areal Masjidil Haram. Nah, terus sekarang bagaimana kalau ada orang yang sedang sholatnya di dalam kendaraan, ya, seperti naik kapal laut atau naik kendaraan yang lainnya, apakah menghadap kiblatnya itu mengikuti arah kendaraan itu, ataukah harus mencari posisi kiblatnya ke sebelah mana? Ya. Di sini ada beberapa dalil terkait dengan bagaimana kalau seseorang yang sholatnya di kendaraan seperti pesawat, kereta api, angkutan umum, ya, di dalam putusan sini disebutkan contoh-contohnya. Maka ketika mulai salat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu, dan salatnya maksudnya menghadap ke arah manapun sesuai duduknya di dalam kendaraan. Umpamanya kita naik pesawat, kita mau ke Mekah haji umroh, kan dari sini ke Jeddah kan sekitar 9 jam. Nah, ketika 9 jam mesti ada sholat yang harus dilakukan di dalam pesawat. Tidak bisa nanti dikodok sampai melebihi, ya, beberapa kali waktu sholat. 9 jam umpamanya berangkat jam 2 sore, jam 2 siang, kan nanti sampai sana kan malam, berarti ada waktu maghrib dan isya umpamanya, atau berangkat jam 9 pagi sampai sana jam 9 malam umpamanya, kan mesti ada sholat duhur dan asar yang mau tidak mau harus dikerjakan di dalam pesawat. Karena di situ harus sholat, bagaimana mencari arah kiblat ketika di pesawat? Ya ini kan pengecualian ketika kita memang tidak memungkinkan untuk bisa menemukan arah kiblat yang tepat, maka sudah sholat saja, yang penting niatkan kita sholat menghadap ke kiblat, gitu. Ya, itu putusannya demikian. Nah, beberapa hadis yang terkait dengan itu, hadis riwayat Imam Ahmad. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam, idza arada, apabila beliau Rasulullah sallam hendak ayyusalliya ala rahilatihi, jadi apabila Rasulullah sallam hendak salat di atas kendaraannya. Perhatikan, kendaraan pada masa itu adalah unta. Ya, jadi kebanyakan menggunakan unta dan sejenisnya, belum menggunakan kendaraan yang bermesin, pakai mobil, bus, kereta atau yang lainnya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini, atau dijelaskan oleh Anas bin Malik, Rasulullah apabila hendak sholat dalam kendaraan, maka ini disebutkan sini di hadis ini, tatawuan, sholat tatawu, istaqbalal kiblat, Rasulullah itu menghadap ke arah kiblat, fakabbara lis-salati, kemudian takbir untuk salat, summa khala an rahilatihi, kemudian beliau salat dengan melepaskan kendaraannya, fasalla haitsuma tawajjahat bihi, kemudian beliau salat terserah kendaraan itu pergi ke mana. Jadi misalkan gini Bapak Ibu,
Rasulullah kalau pergi naik kendaraan dan ingin sholat dalam kendaraan, kan dulu saya mohon maaf ya, ini menggunakan unta. Orang mau sholat di atas kendaraan unta, untanya itu dihadapkan dulu ke kiblat. Jadi diarahkan dulu ke kiblat, kemudian sholat. Setelah itu terserah untanya mau belok kemana, jalan kemana. Tetapi sebelum sholat itu untanya diarahkan dulu ke kiblat. Barulah kemudian Rasulullah takbir, kemudian Rasulullah sholat di atas kendaraan atau di atas unta. Jadi terserah nanti setelah di atas kendaraan itu fasalla haitsuma tawajjah bihi. Terserah kendaraan itu atau unta itu belok kemana, mengarah kemana. Tapi diawali si kendaraan itu diarahkan dulu ke arah kiblat. Hadis yang kedua. Yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu kana idza safara. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau hendak safar atau pergi, fa arada ay yatatawwa, dan beliau hendak melakukan salat sunnah, istaqbala binaqatihi, kemudian beliau menghadapkan untanya itu al-qiblata, ke arah kiblat. Fakabbara, kemudian takbir, thumma shalla, kemudian beliau salat di atas unta itu, haitsu wajhahu rikabuhu, terserah ke mana arah unta itu pergi. Hadis riwayat Abu Dawud. Satu lagi hadisnya, biar nanti saya jelaskan. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, adalah Rasulullah SAW itu salat di atas kendaraannya, haitsuma tawajjahat bihi, itu ya terserah ke mana arahnya kendaraan itu. Baik. Di situ ada 3 hadis. 2 hadis mengatakan, menyebutkan kalimat ketika mau sholat sunnah. Tapi di hadis yang ketiga tidak disebutkan sholat sunnahnya, sehingga ini bisa dianggap umum. Nah, di dalam fikih pembahasan ini nanti Bapak Ibu mungkin akan mendengar ada pendapat ulama yang mengatakan bolehnya sholat di kendaraan itu jika sholat sunnah gitu. Kalau sholat wajib turun, sholat langsung di tempat sholat atau di masjid. Tapi kalau sholat sunnah boleh, sehingga nanti terserah kiblatnya mau kemanapun, karena dalam sholat sunnah. Seperti yang disebutkan dalam 2 hadis tadi, itu disebutkan dengan kalimatnya tatawwu ya. Jadi arada ayyusalli ala rahilati tatawuan, jadi ingin melaksanakan sholat tatawwu. Jadi Rasulullah mau pergi tapi tetap ingin sholat sunnah, maka boleh dalam kendaraan. Jadi ada sebagian ulama mengatakan kebolehan sholat dalam kendaraan itu jika sholat sunnah. Kalau sholat wajib berarti dianggap ya jangan di kendaraan. Tapi hadis yang ketiga, di sini tidak disebutkan sholat sunnah atau sholat wajibnya, sehingga ini juga dipahami bahwa Rasulullah SAW itu yusolli ala rahilatihi, beliau sholat. Sholatnya tidak disebutkan dengan kalimat tatawu, jadi sholat apapun, sholat sunnah, sholat wajib, sholat apapun boleh jika dilakukan dalam kendaraan. Dan haitsuma tawajjahat bihi, terserah kendaraannya itu menghadap ke arah mana. Nah, di sini sebutkan, saya bacakan teksnya. Orang yang menaiki kendaraan pribadi, sekarang ya konteksnya, kalau bawa mobil sendiri atau menyewa kendaraan yang dapat diatur pemberhentiannya apabila hendak sholat, maka ia hendaknya berhenti dan mencari tempat sholat. Kan bisa mampir di masjid atau di SPBU dan mengerjakan sholat secara normal, artinya menghadap ke kiblat. Kan jelas tuh, masjid, musola yang sudah difasilitasi ada di SPBU, ada di tempat mana,
Itu jika posisinya kendaraannya pribadi atau kendaraan yang memungkinkan untuk bisa kita sholat. Akan tetapi apabila ia sangat terburu-buru, misalnya hendak mengejar keberangkatan kereta api atau pesawat di mana tidak cukup waktu untuk berhenti, maka ia sholat di dalam kendaraan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi di sini kalau tadi kan Nabi pakai unta kan mudah ya, untanya diikat dulu bisa sholat, atau ya unta kan tidak terlalu berbahaya, nggak nabrak-nabrak. Tapi kalau naik kendaraan umum seperti naik bus, naik kereta api, naik pesawat yang dimungkinkan tidak bisa berhenti semaunya kita, mampir dulu naik kereta api, ya, berhenti dulu di musola yang ada di stasiun juga tidak memungkinkan karena berhentinya sebentar, maka tidak mengapa sholat di kendaraan atau di kereta api. Ya, otomatis tadi mencari kiblatnya kan agak kerepotan. Saya kalau dari barat nih, Jawa Barat ke arah Jogja, kalau mau ke sini saya sudah tahu ini sedang menghadap ke timur. Tetapi karena waktu sholat sudah habis, jadi saya pernah berangkat siang sampai Jogja ini kan malam. Dan waktu itu tidak bisa berhenti ya, akhirnya duhur dan asar kan mau tidak mau di kendaraan. Dan saya tahu ini sedang menuju ke timur, kan tidak mungkin menghadap ke apa ini, ke belakang ini, ke kursi ya. Jadi maka di sini putusannya boleh mengikuti kemanapun itu kendaraan menghadap. Nah, jadi ketika dalam posisi tersebut. Tapi kalau posisi normal bisa berhenti ya, carilah masjid, carilah tempat sholat. Karena di sini juga menyandarkan kepada dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu. Milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Jadi kemanapun kamu menghadap, mungkin pas menghadap ke timur atau ke selatan atau ke utara atau kemanapun kamu menghadap, ya dalam kondisi tertentu kita niatkan sholatnya menghadap kiblat, maka fasamma wajhullah, di sanalah terdapat Allah. Jadi kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi kesimpulannya di dalam bab menghadap kiblat, menurut putusan tarjih Muhammadiyah, yang pertama memang menghadap kiblat itu hukumnya wajib selama bisa mencari secara normal, maka sholatlah dengan benar. Kalau turun ya turun dulu kalau kendaraan pribadi, tetapi di dalam kondisi tertentu tadi, dalam kendaraan yang sifatnya umum yang tidak memungkinkan kita untuk bisa turun mencari arah kiblat yang benar dan harus sholat, boleh sholat di kendaraan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ya. Jadi di Indonesia pun rata-rata naik pesawat kemanapun itu ketika berangkat haji umroh diinstruksikan mari kita sholat. Kita nggak tahu tuh pesawat sedang mengarah kemana, yang penting kita sholat. Ya sholatnya menghadap ke kursi yang kita pakai duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, jelaskan yang rahmatullah SWT. Yang kedua, ada 3 poin yang akan kita jelaskan. Jika ada waktu setelah 3 poin baru kita tanya jawab. Sekarang berdiri, ya, tadi menghadap kiblat. Kemudian yang kedua ini yang harus diperhatikan adalah berdiri. Salat itu pada prinsipnya harus berdiri. Ya. Jadi salat itu prinsipnya harus berdiri. Tentu berdiri ini ya bagi orang yang mampu berdiri. Jadi nggak boleh seseorang yang mampu berdiri kok sholatnya duduk tanpa ada udzur, itu tidak boleh. Karena berdiri ini termasuk bagian dari rukun sholat itu ya berdiri. Jadi harus berdiri. Nanti kita akan bicara kalau sholat sunnah ya. Ini secara umum dulu.
Kalau sholat sunnah, Bapak Ibu boleh sholatnya sambil duduk walaupun mampu berdiri, itu boleh. Tetapi nanti pahalanya itu separuh begitu dalam hadis Nabi. Tapi kalau sholat wajib bagi Bapak Ibu yang mampu berdiri, bisa berdiri, maka tidak boleh sholat sambil duduk kalau masih mampu berdiri. Apa dasarnya? Yang pertama, dalil dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu, jagalah oleh kamu sekalian, alas salawati, atas salat-salat, was salatil wusta, dan salat wusta. Nah, sini menarik, saya ingin menjelaskan dulu sedikit di sini. Hafidu alas salawati, jagalah oleh kalian salat yang dimaksud salat yang 5 waktu itu harus dijaga. Was salatil wusta, dan jaga pula sholat wusta. Jadi ada semacam perintah tambahan. Jaga semua sholat yang 5 waktu dan tolong jaga pula sholat wusta. Wusta itu bahasa Arabnya tengah, ini kan jari wusta, jari tengah. Maksudnya sholat yang pertengahan itu adalah sholat antara siang dan malam. Di dalam beberapa pendapat mengatakan yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena sholat asar ini adalah sholat di antara siang dan malam. Jadi siang itu dihitungnya mulai subuh. Subuh itu kan mulai masuk siang hari, sudah terbit fajar. Subuh, duhur, itu sholat siang hari. Maghrib, isya, itu kategori sholat malam hari. Maka pertengahannya, wustanya, antara siang dan malam itu di asar. Sehingga bagian ulama mengartikan atau memaksudkan jagalah sholat wusta, yang dimaksud jagalah sholat asar. Kalau kita lihat prakteknya, memang sholat asar itu juga termasuk sholat yang agak berat. Karena di saat mungkin orang sedang bekerja nanggung, akhirnya nggak bisa sholat berjamaah, atau ketika sedang posisi pulang, berada di perjalanan, atau ada yang sudah pulang ke rumah lalu karena capek ketiduran, bablaslah sholat asarnya, sehingga tidak mampu menjaganya. Sehingga kalau mampu menjaga sholat wusta atau sholat asar, tentu ini ada keistimewaan tersendiri. Karena ini perintahnya langsung suruh jaga semua sholat dan juga jaga sholat wusta. Waqumu, dan berdirilah kalian lillahi, menghadap Allah, qanitin, dengan khusyuk. Nah, disinilah dalil perintah sholat itu harus berdiri. Waqumu lillahi qanitin, maka sholatlah kalian menghadap Allah qanitin, dengan penuh kekhusyukan. Ini dalil dari Qur'annya harus berdiri. Sekarang dari hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini mungkin pernah kita dengar terkait dengan aturan sholat, tata cara sholat. Pertama, sholat itu diperintahkan sambil berdiri. Ya. Kalau tidak bisa berdiri, maka sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka sambil berbaring. Nah, ini sering kita dengar. Baiklah, saya bacakan hadis lengkapnya begini. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, kanat bi bawasir, saya itu terkena sakit bawasir, kata Imran bin Husain. Jadi beliau pernah sakit bawasir. Bawasir itu kalau apa ya? Wasir itu apa ya? Ambeien apa ya? Itu apa ya?
Jadi ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain ini sakit. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu tanya kepada Nabi tentang sholat, ya Rasul, aturan sholat kalau orang sakit itu bagaimana ya Rasul? Apakah wajib berdiri ataukah bagaimana? Kira-kira begitu bertanya kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi menjawab, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Nah, ini perintah pertamanya, ya kamu tetap sholat dengan berdiri. Di sini bisa kita pahami, walaupun sakit tapi kita mampu berdiri, ya tetap berdiri. Jadi bukan karena sebab sakitnya, tapi jika sebab mampunya. Kalau mampu berdiri, maka berdiri. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu berdiri, nah ini kan orang sakit kan beda-beda. Jadi patokannya kalau tidak mampu berdiri, baik karena sebab apapun. Jadi kalau berdiri pun tidak kuat, fa in lam tastati' faqaidan, maka pilihan kedua itu faqaidan, sambil duduk. Nah, salatnya sambil duduk. Jadi kalau tidak mampu berdiri. Fa in lam tastati', dan jika kamu tidak mampu berdiri, wahai Imran bin Husain, ini kan sedang dialog dengan Imran bin Husain. Jadi kamu salat tetap berdiri, wahai Imran, walaupun kamu sakit bawasir. Jika memang kamu enggak kuat berdiri, tidak mampu berdiri, baru sambil duduk. Jika duduk pun lam tastati', kamu tidak mampu duduk, fa alai janbin, maka sambil berbaring. Jangan diartikan sambil tidur, ya. Nah, mungkin kadang-kala pernah mendengar Ustaz ya kalau mengatakan salat sambil berdiri, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, jika tidak mampu duduk sambil tidur. Nah, kok salat sambil tidur? Ya enggak boleh kan? Salat sambil tidur ya. Maksudnya posisinya sambil berbaring. Tidur kan maknanya beda, atau hilang apa ya, perasaan, hilang pikirannya karena sedang tidur. Maka hadis ini ya dipahami oleh Muhammadiyah sebagai pendalilan kebolehannya seseorang itu sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring bagi mereka yang tidak mampu. Baik, penjelasannya di sini cukup banyak, tapi saya ingin memberikan beberapa catatan biar mudah. Catatan pertama begini, ya, sholatlah sambil berdiri. Saya baca di buku tentang Ta'arud al-Adilah, ya, tentang pendapat para imam mazhab. Mohon maaf, jika ada seseorang yang tidak bisa berdiri, benar-benar nggak bisa berdiri, ya, karena memang dia tidak bisa berjalan, kan sholat nggak bisa berdiri, hanya sholatnya sambil duduk. Maka duduknya orang yang benar-benar tidak bisa berdiri statusnya sama seperti berdirinya orang yang bisa berdiri. Tetapi orang yang bisa berdiri kok duduk, itu yang berbeda. Jadi kalau memang orang itu nggak bisa jalan, tidak bisa berdiri, ketika sholat sambil duduk, maka posisi duduk dia itu statusnya sama seperti berdirinya orang yang bisa berdiri. Itu dalam pandangan ulama membahas tentang posisi. Kan sholat kan wajib berdiri. Yang kedua, fa in lam tastati faqaidan, jika tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Di dalam hadis ini tidak disebutkan bagaimana posisi duduknya. Bapak pernah sholat sambil duduk? Apakah sholatnya duduk itu sambil sila? Ataukah sambil selonjor, kakinya diselonjorkan? Ataukah sambil posisi at-tahiyat? Di dalam hadis ini tidak disebutkan. Nabi hanya mengatakan jika tidak mampu faqaidan, sambil duduk. Nah, posisi duduknya seperti apa? Ini hadis tidak menyebutkan. Tapi kemudian nanti syarah hadisnya, ya, syarah hadisnya itu dijelaskan. Seperti saya baca dalam kitab Nailul Autor Imam Syaukani, itu beliau menjelaskan secara detail sekali. Paling tidak ada 3 opsi. Dalam putusan tarjih juga ini karena banyak bacaannya, itu nanti ada tiga opsi, 3 pilihan Bapak Ibu.
Jika sewaktu-waktu ibu, bapak sholat tidak kuat berdiri kan duduk. Pilihannya bisa dengan duduknya sambil sila, ya seperti bapak ini yang sedang sila. Jadi sholatnya sambil sila saja. Allahu Akbar biasa, sambil sila. Yang kedua, ada yang posisinya sambil atau seperti tahiyat, gitu. Ya seperti tahiyat. Misalkan tahiyat awal ya. Kalau tahiyat akhir mungkin agak susah, maka dengan posisi tahiyat awal. Yang ketiga bisa dengan selonjor. Itu semuanya pendapat itu ada ya dari para ulama-ulama sebelumnya. Itu ada dalam kitab Nailul Autor. Nah, di sini dalam putusan tarjih juga ada penjelasan-penjelasan tentang itu ya. Misalkan sini saya bacakan beberapa halnya. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara duduk salat orang yang tidak bisa berdiri itu. Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang paling afdol. Ya. Jadi mana yang paling afdol, duduk sambil sila atau sambil tahiyat, sambil selonjor, ini tidak ada yang paling afdol. Tapi bisa ditemukan beberapa pendapat nih. Ada yang bersila, ada pula yang mengatakan dengan cara seperti pada saat membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Yang jelas hadis itu bersifat nirkualifikasi atau mutlak, tidak mutlak, sehingga oleh karena itu duduk seperti apapun boleh. Nah, ya. Jadi putusan tarjih Muhammadiyah, ketika tidak mampu berdiri maka sambil duduk, duduknya seperti apapun boleh. Dalam pengertian nanti yang nyaman. Mungkin Bapak selonjor Pak ya, karena posisinya umpamanya tidak bisa nekuk, ya sudah selonjor saja. Saya sholat kalau duduk di lantai itu pernah dengan posisi sila, dan pernah sholat duduk itu dengan posisi tahiyat awal. Itu lebih nyaman dengan posisi tahiyat awal, karena kalau sila itu mau sujudnya itu kurang nyaman. Coba Bapak sambil sila sujudnya, jadi agak kurang nyaman. Tapi kalau duduknya sambil tahiyat awal, itu kan masih bisa memposisikan seperti ya sujud pada umumnya. Nah, sehingga nanti ya cari senyamannya ya. Jadi dalam putusan tarjihnya tidak dijelaskan mana yang paling utama, mana yang paling afdal, karena memang para ulama pun berbeda pendapat, karena Nabi tidak menyebutkan secara tegas seperti apa posisi duduknya. Hanya mengatakan faqaidan, ya duduk kalau tidak mampu berdiri. Kemudian catatan yang terakhir, yang ketiga, fa in lam tastati fa'ale janbin. Jika tidak mampu duduk maka berbaring. Berbaring pun di sini penjelasannya tidak dijelaskan oleh Nabi. Berbaringnya itu ke lambung sebelah kanan ataukah lambung sebelah kiri? Menurut hadis ini tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan, maka nanti butuh penjelasan atau butuh syarahnya, sehingga akan muncul mungkin perbedaan pendapat mengatakan berbaringnya seperti apa. Jadi ada dua pendapat. Ya, yang pertama, karena tidak ditegaskan berbaringnya kemana, ada yang mengatakan berbaring di lambung yang kanan, dan boleh juga berbaring di arah lambung yang kiri. Jadi mohon maaf, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan sholat kalau tidak bisa duduk sambil tidur. Tidur itu terlentang, bukan telentang. Tapi urutannya kalau kata Imam Asy-Syaukani dalam Kitabul Autor, bukan telentang, tapi miring dulu yang betul itu. Kalau miring pun sudah tidak mampu, barulah terlentang, gitu. Itu dalam kitab Nailul Autor. Tetapi seluruh proses itu diutamakan tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau posisinya miring, berarti kira-kira kepala di sebelah mana, Pak? Kalau kanan berarti utara ya. Nah, berarti utara, jadi miring. Maka baiknya nih Bapak Ibu, kita Bapak Ibu yang menjelang udur, sepuh, sudah tua, ada saatnya kan sakit, hanya banyak berbaring di ranjang. Kalau bisa ranjangnya itu menghadapnya ini utara selatan, sehingga ketika saat mau sholat itu masih mampu badan bergerak-gerak, berbaringlah
terlebih dahulu. Jangan langsung telentang. Telentang itu orang yang sudah tidak bisa. Baru nanti ada urutannya ya, tapi di hadis tidak ada, tapi para ulama menjelaskan. Baru urutannya kalau tidak mampu berbaring di lambung, nah, maka dengan terlentang. Yang lambung pun ya, beberapa ulama mengatakan itu lebih baik lambung yang kanan. Kenapa? Karena mengambil keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu selalu terbiasa dari yang kanan-kanan terlebih dahulu. Berarti kalau lambung kanan berarti posisinya sebelah utara Pak ya? Nah gitu. Nah, jadi memang tidak ada keterangan khusus, tapi ada ulama yang mengatakan karena ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi itu selalu dari yang kanan dulu, baik cara bersisir, cara berpakaian, cara apapun, maka itu bisa digunakan. Cara sholat pun ketika berbaringnya di lambung yang kanan, walaupun di sini tak disebutkan lambung kanan atau kirinya. Baru jika berbaring pun tidak mampu, maka terlentang. Tapi di hadis tidak sebutkan ya telentang. Telentang saya bacakan dari atau saya baca dari Kitabul Autor. Nah, telentang itu, nah coba Bapak Ibu bayangkan orang sakit telentang. Kan wajahnya menghadap ke atas. Kiblat kan nggak ada di atas. Terus bagaimana nih posisi yang betul? Kalau orang sakit hanya bisa telentang, kepalanya di sebelah utara atau selatan karena tetap menghadap ke atas, atau di sebelah barat atau sebelah timur, maka di dalam bacaan kitab tersebut yang saya temukan itu diposisikan, dianalogikan seperti orang bisa berdiri. Berarti di situ kepalanya di sebelah timur. Sehingga ketika dianggap berdiri, nah gitu, menghadap ke kiblat. Kalau berbaring kan langsung wajahnya menghadap ke kiblat. Tapi kalau terlentang kan ke atas. Walaupun dia tidak persis menghadap ke kiblat, tapi ketika dilogikakan ketika berdiri, nah gini. Jadi menghadap ke kiblat. Nah, seperti itulah penjelasan dari Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Berapa menit lagi Pak ya? 1 menit lagi. Ya baik. Ya kalau begitu cukup dulu, kita baru menjelaskan 2 hal, menghadap kiblat dan berdiri. Baiklah, demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.